workshop kita di timeline atau termin kedua, kita akan masuk kepada legal dan izin usaha yang akan dimoderatori oleh rekan saya, dosen yang luar biasa prestasinya di Fakultas Hukum, yaitu Bapak Raffi Darajati. Boleh dipandu Pak Raffi, silakan. Terima kasih Ibu Risya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Ibu sekalian serta teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat dalam mengikuti kegiatan workshop daring ini. Izinkan saya Muhammad Raffi Darajati yang diamanahkan ini oleh pihak IBT Untan. Terima kasih sekali amanahnya. Untuk memandu kegiatan workshop di sesi yang kedua yang akan mengangkat tema tadi terkait dengan understanding legal and intellectual property rights. Merupakan tema yang sangat menarik sekali, merupakan tema yang sangat memang perlu untuk dikaji atau perlu didiskusikan secara bersama-sama, terutama bagi teman-teman tenan startup dan juga teman-teman yang memang ingin untuk berwirausaha. Karena memang sangat penting sekali bagi kita semua, bagi pelaku usaha ini untuk memahami atau untuk mengerti bagaimana sebenarnya hukum di Indonesia terkait dengan urusan bisnis dan kewirausahaan. Karena semakin kita memahami terkait dengan isu hukum itu sendiri, usaha kita semakin aman dan juga bisa semakin meminimalisir potensi-potensi permasalahan dari usaha kita ke depannya seperti sengketa dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, pada sesi yang kedua ini ada dua narasumber yang akan hadir untuk memaparkan materinya atau pandangannya terkait dengan isu hukum ini. Yang pertama, Ibu Dr. Insinyur Yohana Sutiknyawati Kusumadewi. Beliau merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura dan juga beliau ini merupakan Ketua Pusat Hak Kekayaan Intelektual Universitas Tanjung Pura. Beliau akan memaparkan materinya mengenai pentingnya kekayaan intelektual bagi startup. Nanti secara teknis waktunya adalah sekitar 60 menit, yang itu merupakan sudah satu kesatuan dari pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman peserta workshop, bagi yang ingin menanyakan bisa nanti menggunakan fitur raise hand, nanti kami persilakan untuk bisa menyampaikan langsung secara live, ataupun juga nanti bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat untuk nanti bisa saya wakilkan kepada Ibu Yohana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya beri kesempatan kepada Hormat Ibu Dr. Insinyur Yohana Sutiknyawati Kusumadewi MP untuk menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan pentingnya hak kekayaan intelektual bagi startup. Kepada Ibu Yohana, kami persilakan. Terima kasih Pak Raffi. Iya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, Pak Farurasi sebagai manajer IBT Untan, Bu Ririn, Pak Wiwin, dan tenan semuanya. Apakah suara saya terdengar baik? Terdengar Ibu. Oke, clear atau enggak? Apakah clear atau oke? Okay. Ya baik, saya mohon izin untuk share screen ya. Silakan Ibu. Ya, judul yang diberikan kepada saya pada pagi ini adalah pentingnya kekayaan intelektual bagi startup. Saya tadi mencoba untuk mulai memasuki ya startup di Untan itu seperti apa dan luar biasa melihat perkembangannya. Mudah-mudahan bisa startup baru yang bisa masuk bergabung di IBT dan menjadi pengusaha-pengusaha muda yang sukses ya. Nah, mungkin secara gambaran saja, secara garis besar bahwa kekayaan intelektual itu sebenarnya kan ujungnya pada 3 pilar ya. Yang pertama adalah kekayaan intelektual itu bisa menjadi sistem filing, artinya adalah semua tercatat secara baik di pemerintahan, khususnya adalah di DJKI, sehingga apa yang kita temukan, apa yang menjadi bagian dari apa yang harusnya kita punya, itu akan terlindungi oleh hukum. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, seperti tadi juga disampaikan bahwa di dalam dunia usaha,
itu ada nyamannya, ada tidak nyamannya, termasuk juga di dalam masalah hukum. Nah, tentunya apabila yang terkait dengan bisnis kita terlindungi oleh hukum yang di luar izin, ya, di luar izin membangun ataupun di luar izin usaha, di situ akan ada beberapa proses, beberapa produk yang sebenarnya bisa menjadi aset perusahaan. Nah, ini yang ketika terjadi sengketa, tentu kita perlu perlindungan. Nah, salah satunya adalah perlindungan aset itu melalui hak kekayaan intelektual. Dan tentu saja ketika usaha itu berkembang dalam sesi komersial, maka apabila apa yang akan kita, aset yang akan kita komersialisasi itu sudah dilindungi hukum, tentunya akan menjadi keuntungan yang lebih baik bagi inventor sendiri dan bagi user itu sendiri. Nah, inilah keterkaitan ketiga ini yang akan kita coba bagaimana kita gambarannya di startup-nya, Untan. Maaf, ini ada yang bergeser tadi, ada saya geser sebentar. Ya, nah ketika kita bicara mengenai hak kekayaan intelektual atau biasa orang menyingkat dengan HKI, maka sebenarnya ada yang sudah paham, ada yang belum. Nah, ini saya mengambil dari salah satu kutipan saja bahwa istilah ini sebenarnya dirujuk pada sebuah perangkat yang eksklusif ya, yang diberikan kepada seseorang haknya, yang kemudian kenapa dia diberikan itu karena dia menghasilkan sebuah karya. Ya. Nah, karya ini merupakan karya olah pikir. Sehingga wujud, sifat, ataupun kriterianya itu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Nah, inilah yang sebenarnya akan kita gali di dalam startup itu dari mana saja, sampai kemana saja, apa yang bisa dilindungi oleh kekayaan intelektual. Iya, aduh, ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa yang geser tadi karena saya ini. Nah, di dunia internasional itu istilah HKI itu dikenal dengan intellectual property right ya, atau yang tadi disampaikan itu sebagai IPR, tetapi di dalam bahasa Indonesia kita sudah biasa dengan menggunakan istilah HKI ya, HKI. Nah, kemudian kalau kita bicara secara spesifik dulu, ya spesifik dulu, secara substansif itu apa sih HKI gitu ya. Nah tadi sudah disampaikan bisa bentuknya pengetahuan, bisa bentuknya seni, bisa bentuknya sastra, bisa bentuknya teknologi yang dilahirkan tentu saja dengan waktu, tenaga dan biaya, kemudian dilindungi oleh undang-undang karena dia punya nilai. Nah, selain punya nilai, dia juga punya manfaat secara ekonomi yang kemudian dapat dinikmati dan melekat, menumbuhkan konsepsi kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Nah, ini bahasa-bahasa hukum yang sebenarnya memang saya bukan dari background hukum, sehingga saya mensitasi dari pustaka yang memang sudah recommended-nya. Nah, dari sudut pandang HKI itu sendiri, itu sebenarnya ketika seseorang mendapatkan sertifikat hak cipta, itu salah satunya, ataupun bentuk KI yang lain, seperti sertifikat paten sederhana, kemudian sertifikat merek, desain industri, dan lain-lain, itu sebenarnya menunjukkan penghargaan dan penghormatan, serta perlindungan yang memberikan rasa aman. Ya. Tetapi juga sebenarnya di sisi lain dapat mewujudkan sebuah iklim yang kondusif sehingga semangat dan gairah untuk menghasilkan karya inventif dan produktif itu menjadi meningkat. Nah, mengapa kekayaan intelektual itu bagi startup itu penting? Dan malah kalau saya secara pribadi mengatakan harus punya. Nah, itu kenapa? Karena kita tahu bahwa karya atau kreasi entrepreneur, para startup yang baru memulai usaha, itu dapat dicuri dengan mudah. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan, ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan biaya, ada keterbatasan sejumlah sarana prasarana. Nah, inilah yang sebenarnya merupakan aset intangible, tetapi tidak banyak diketahui dan atau belum banyak diketahui, padahal itu bisa menjadi penyelamat pada saat dia masa-masa sulit. Kita tahu bahwa ketika menjadi startup itu up and down. Pada saat situasinya menguntungkan, dia akan accelerate gitu untuk mendevelop dirinya dan menghasilkan profit yang demikian memuncak. Tetapi di satu saat tertentu dia akan down dan pada saat-saat tertentu sampai mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi ketika kita punya perlindungan, sebuah property right, maka di situ sebuah aset.
Yang tentu saja ketika kita punya aset, maka kita akan punya kesempatan lebih banyak untuk dari segi komersial yang lain. Nah, inilah yang harus ditumbuhkan bagi teman-teman startup ya, yang kedepannya akan menjadi lebih aman dan lebih terlindungi. Nah, demikian juga kalau kita bicara di dalam dunia bisnis, menjadi elemen yang penting karena apa? Dapat memberikan keunggulan yang berkompetisi. Jadi ketika kita melakukan sebuah tender atau kita melakukan sebuah penawaran, maka di situ ketika sudah ada sertifikat, maka secara praktis kita akan mempunyai daya saing yang lebih baik. Nah, sehingga ketika kita bermain pasar dan yang dibidik bagi pemiliknya itu akan menjadi pemicu untuk menghasilkan inovasi baru. Karena biasanya dari satu inovasi apabila sudah mendapatkan hak kekayaan intelektual, maka pemicu dari hasil karya itu akan memicu inovasi-inovasi yang lain. Dan saya yakin untuk startup ini kan anaknya muda-muda, milenial, itu luar biasa. Ya, karena kalau kita melihat hasil karya yang sekarang, yang dulunya kalau yang zaman-zamannya saya itu kan betul-betul direct selling ya, betul-betul direct selling yang banyak mengeluarkan tenaga fisik, tetapi kalau sekarang inovasi dari yang smart, dari karya-karya anak milenial, ini semuanya berpotensi untuk menghasilkan KI. Ya. Karya intelektual itu aset bagi perusahaan dan pemiliknya. Oleh karena itu sangat perlu untuk dilindungi. Nah, contoh yang kalau kita lihat ini saya menyadur pada salah satu produk ya, produk yang dilindungi oleh karya KI, di mana kalau misalnya kita dulu bicara mengenai iPhone ya, itu yang XS Max itu sebenarnya asli biaya produksinya cuma sekitar 6,6 juta, tapi dari brand kekayaan intelektualnya, lisensinya, maka dia akan menjual bisa menjadi 19 juta. Nah, artinya apa? Bahwa ketika kita punya lisensi atau kita punya property right dalam bentuk apapun juga di dalam proses itu akan meningkatkan daya saing dari produk tersebut. Kemudian juga kita kalau melihat di sini beberapa dari hasil karya Pak Habibie juga menghasilkan property right dan sudah dikomersialkan. Nah, tentu saja ini bermula dari inovasi. Nah, sedikit saya singgung bahwa inovasi itu apa? Inovasi adalah penemuan baru yang berbeda atau yang sudah ada, yang sudah dikenal sebelumnya. Nah, orang atau wirausahawan harus berinovasi. Maka dapat dikatakan seorang wirausahawan itu tentu adalah orang yang inovatif. Nah, orang yang inovatif akan selalu melakukan perbaikan. Nah, perbaikan dan perbaikan itu adalah potensi KI baru. Nah, ketika kita bicara mengenai aset intangible, ya, nah itu adalah biasanya kita akan bicara aset itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah aset yang berwujud, yang tadi sudah juga disampaikan, yang dimana di sini akan mempengaruhi biaya produksi. Nah, kemudian ada aset yang lain adalah aset yang intangible, yaitu salah satunya adalah KI. Nah, ini yang kemudian akan saya coba sampaikan yang untuk yang intangible ya. Seperti apa sih gitu ya. Nah, saya ilustrasikan bagi yang sudah ada saja dulu. Nah, ketika kita bicara mengenai kekayaan intelektual dalam satu produk, misalnya di sini saya mengambil salah satu produk merek Asus ya, yang sudah biasa bagi startup juga untuk yang mengembangkan di bidang teknologi informasinya. Nah, kode Asus itu sendiri itu adalah kode merek. Nah, tentu para startup punya merek. Nah, merek itu bisa di HKI-kan. Ya, bagian dari salah satu HKI itu adalah merek. Nah, tentu saja nanti di bawah akan saya coba sesingkat mungkin apa yang harus dipenuhi apabila kita akan mendaftarkan merek di KI. Ya. Nah, maka Asus ini sendiri itu sudah merek, maka dia adalah satu KI. Maka tidak mungkin orang lain menggunakan merek Asus ya, atau merek-merek yang lain yang persis sama bentuknya menjadi merek komputernya ya untuk diproduksi. Nah, teknologinya tentu saja adanya pendingin yang pada notebooknya yang sifatnya adalah portable. Ini tentu saja adalah paten. Nah,
paten di sini bisa paten sederhana, bisa juga paten beneran. Ya. Kalau paten berarti lebih dari satu klaimnya, kalau paten sederhana hanya satu klaim. Ya. Nah, kemudian desain tata letak. Desain tata letak berarti sirkuit berarti ada di dalamnya di sini dia menempatkan dari sirkuitnya itu seperti apa. Itu untuk Asus tentu berbeda dengan merek komputer yang lain. Nah, ini juga sudah kekayaan intelektual. Kemudian desain industrinya, bagaimana dia menempatkan desain notebook yang tampak dari luar. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk startup yang baru, terus difoto tampak depan, tampak belakang, dan tampak bawah dengan ilustrasi performa, itu adalah desain industri. Apakah desain industri kemasannya, apakah desain industri dari produknya itu sendiri, misalnya produknya itu yang bisa dilihat langsung, berarti dari ketebalannya, dari ini sudah merupakan desain. Nah, ini bisa dilakukan sertifikasi yang namanya desain industri. Nah, kemudian hak ciptanya untuk perangkat lunak yang mengoperasikan ini notebook secara keseluruhan itu adalah hak cipta. Jadi kalau hak cipta misalnya saya punya HP ini gitu ya. Nah, ini orang akan tahu bahwa oh ini HP X gitu ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai hak cipta. Yang salah satu adalah contoh dari hak cipta. Nah, kemudian juga ada satu ilustrasi HKI yang salah satu contoh produk yang mungkin akan mempermudah kita untuk menyikapi kira-kira kalau produk saya apa ya gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Ini merek dagangnya, tentu itu HKI-nya, kemudian desain industrinya yang seperti ini tebelnya, kemudian lipatannya ada di sini, ini letaknya di sini, ini harus hitam dengan panjang berapa, ini adalah desain industri. Ya. Nah, tetapi untuk patennya, jadi teknologi yang ada di dalam berarti adalah paten, bisa paten sederhana, bisa paten. Nah, kemudian untuk sirkuitnya, tata letaknya seperti apa, ini sudah desain, tata letak, dan hak cipta itu programnya pada jam. Nah, sehingga Bapak Ibu yang bergerak di dalam bidang startup, teman-teman semua, adik-adik, yang startup teknologi informasi itu lebih banyak larinya ke hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, nanti untuk ini mungkin bisa banyak lari ke sana ya. Nah, tetapi kalau sudah sudah berupa bentuk produk, kemudian desain industri, maka larinya ke desain industri. Nah, ini juga saya rasa ini merupakan sesuatu yang sudah biasa kita lihat, tetapi kita tidak tahu berapa sih sebenarnya jumlah HKI yang ada di sana gitu ya. Nah, tentu saja dari mereknya, dari bentuknya yang sudah dihak ciptakan itu keseluruhan seperti itu. Kemudian tata letak sirkuit terpadu di dalamnya itu sudah HKI juga. Kemudian komputer di dalam ukuran kecil yang kemudian menjadi sebuah HP ya. Kemudian penampilan pocketnya, PC-nya, kemudian produk pocket secara keseluruhan, ini yang sudah menjadi hak cipta. Nah, inilah sebenarnya yang harusnya secara perkembangan teknologi itu disikapi. Dan terutama saya yakin bagi milenial, ya startup itu masih muda-muda sekali, tentu perkembangan ini tahu tetapi belum passion ya, belum passion bahwa ini harusnya ada KI-nya loh, ini KI yang bentuk merek loh, ini harusnya ada boleh didaftarkan ini sebagai DSLT atau boleh didaftarkan sebagai desain industri atau paling tidak itu adalah hak cipta yang bisa melindungi kita dengan waktu yang sangat panjang. Nah, sebenarnya dari program yang ada di Untan dan dilingkan dengan Ristekdikti itu sudah banyak penemuan dari teman-teman dosen yang kemudian ngelink ke IBT ya. Salah satunya Pak Andri ya yang merupakan salah satu startup di Untan yang merupakan hasil pengembangan dari program desentralisasi PT UPT. Ya. Nah, ini yang sudah betul-betul sudah mapan, ada sari tempe, kemudian ada mie tidak mengandung gluten, kemudian ada antena quad dipole open, ada isolated ground shield wire, kemudian ada kit diagnostik untuk yang demam. Ini semua hasil karya dari teman-teman dosen di penelitian yang sekarang nilainya sudah sangat komersial. Nah, mudah-mudahan Pak Andri dan kawan-kawan, Pak Andri dari farmasi kedokteran, menyusul untuk kondisi seperti ini ya, melalui IBT didukung terus untuk
Tetapi sebelum komersial tentunya perlu adanya paten-paten dan HKI lainnya. Ya. Nah, ini di 8 yang Pak Habibie yang sudah nilainya adalah 41M. Nah, ini ada beberapa 10 brand paling berharga tahun ini, saya ambil di tahun 2016. Banyak sekali nilai-nilai yang sudah punya nilai dari kekayaan yang sifatnya adalah aset intangible yang nilainya sudah sangat tinggi. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk hak kekayaan khususnya bagi startup? Yang pertama, saya mencoba untuk menggolongkan menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah hak cipta. Di situ diperuntukkan untuk melindungi karya yang bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Artinya adalah secara keseluruhan dari beberapa produk yang hadir. Ya. Tadi seperti produk online ya, berupa web, pengembangan web, dan lain sebagainya. Itu lebih banyak ke hak ciptanya. Kemudian hak kekayaan industri, nah ini biasanya adalah proses, jadi nanti dari dokumen kelayakan produknya dan dokumen kelayakan proses, kemudian dokumen kelayakan ekonomi, nanti bisa masing-masing itu dihak ciptakan. Nah, untuk metode pengembangannya, formulasi boleh dipaten sederhana. Nah, itu. Nah, maka saya mencoba untuk yang saya punya aja sendiri supaya mungkin tidak mengganggu untuk yang lain. Jadi misalnya saya saat ini tuh mengembangkan dari penelitian Dikti, mengembangkan sebuah produk yang untuk COVID, ya, isotonik. Nah di sini dari formulasi ternyata saya mendapatkan formulasi baru. Formulasi baru saya, ya, yang beda dari formulasi yang sudah ada di pasaran, berarti potensinya adalah paten. Paten sederhana boleh, paten beneran boleh. Ya. Tapi ketika saya akan buat menjadi bentuk komersial, maka tentu saya akan membuat rahasia dagang. Ya. Nah, kalau misalnya itu diekspansi dulu dari produk lab, kemudian diekspansi seperti misalnya menjadi startup, dari kapasitas lab kemudian sudah menjadi kapasitas komersial, tetapi masih bentuknya adalah pilot plan yang masih digawangi oleh IBT misalnya, begitu. Nah, maka di situ saya akan punya dokumen-dokumen. Dokumen apa saja? Bisa dokumen produk, bisa dokumen kelayakan, yang tentu nilai dari buku atau dokumen itu adalah hak cipta. Nah, tetapi untuk peralatan-peralatan, merek, dan model kemasan yang diperbaharui itu adalah potensinya adalah potensi paten. Nah, maka di dalam satu line proses itu bisa beberapa kekayaan intelektual yang dilindungi oleh para inventor baru yang dalam hal ini adalah para startup. Ya. Saya yakin para startup komersial bisa melakukan ini dengan baik. Ya, hanya saat sekarang passing-nya belum masuk gitu ya. Nah, maka IBT hadir di sini pada kesempatan ini semuanya hadir dan memberikan pencerahan bagi kita semua, dan saya yakin setelah ini akan ada beberapa kekayaan intelektual. Silahkan datang kepada saya, nanti kita bisa memilihkan untuk Bapak Ibu dan mendampingi Bapak Ibu para startup baru untuk melakukan proses pengembangan atau proses sertifikasi hak kekayaan intelektualnya. Nah, bagi startup sebenarnya HKI itu ibarat pedang tapi juga ibarat perisai. Kenapa seperti itu? Karena saya katakan bahwa kenapa perisai? Karena HKI itu akan melindungi dari serbuan kompetitor atau pemilik modal yang besar dan mungkin bahwa ada pembajakan. Nah, sehingga ini sangat penting. Berarti perisai untuk para startup. Nah, kemudian kenapa saya sebut sebagai pedang? Karena HKI itu adalah hak monopoli yang diakui dan tidak melanggar ketentuan persaingan usaha, sehingga bisa digunakan untuk melarang pihak lain menggunakan HKI tersebut tanpa seizin pemiliknya. Nah, tentu ini sesuatu yang bagus dan perlindungan hukum yang luar biasa. Nah, maka siklus ini menjadi penting. Ya, siklus ini menjadi penting. Kalau misalnya sudah ada penemuan, maka daftarkan dulu di HKI, dari kita sertifikasi yang sudah dapat, maka secara komersial kita boleh bargain. Apakah dijual kepada pihak lain atau dikembangkan diri sendiri, sehingga dari invensi ini profit kedua-duanya dapat. Nah, tentu saja ini akan punya daya saing yang lebih tinggi. Nah, kemudian HKI itu dapat menjadi penyelamat bagi startup.
Kenapa? Karena aset terpenting bagi startup atau UKM, ya, masih usaha yang paling kecil, biasanya bukan berupa aset fisik seperti tadi yang disampaikan. Biasanya mereka punya keterbatasan aset fisik, tapi punya ide yang diekspresikan dalam satu produk. Nah, ini tentu saja harus dilindungi. HKI dapat menjadi penyelamat pengusaha atau perusahaan apabila terjadi kesulitan, maka HKI itu dapat dijual, bisa dihibahkan, bisa diwariskan, ataupun dilisensikan kepada pihak lain. Nah, tentu saja ini akan bisa menjadi penyelamat apabila dia akan kolaps. Ya. HKI dapat juga menjadi penyelamat perusahaan apabila terjadi kesulitan. Maaf, ini kedouble ya. Oke. Nah, berikutnya adalah HKI dapat memudahkan pemilik bisnis dalam memasuki pasar. Kenapa? Karena pelindungan HKI itu yang telah dimiliki itu dapat mengembangkan brand. Dan produknya dapat dinikmati sepenuhnya sehingga menjadi elemen dasar dalam pengembangan startup. Ya, ini yang penting. Nah, ada beberapa landasan hukum, tapi ini saya lewatin saja. Nah, saya akan secara spotlight saja jenis HKI yang apa itu HKI gitu ya. Nah, paten itu adalah yang masanya panjang, ya. Eksklusifnya diberikan oleh negara kepada inventor apabila hasil invensinya itu di bidang teknologi. Waktunya tertentu dengan melaksanakan sendiri invensinya tersebut dengan memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, kenapa kalau Bapak Ibu mendaftarkan paten di Untan, di bawah PHKI Untan Bapak Ibu diminta untuk mengalihkan haknya kepada Untan, bukan alih inventor ya. Jadi alih penanggung jawabnya itu ada di Untan, supaya kalau Bapak Ibu tidak mampu membayar untuk keberlanjutan, itu ada yang bertanggung jawab. Ya, jadi justru memudahkan bagi inventornya tetap Bapak dan Ibu sebagai pemilik paten itu sendiri. Nah, invensi ini adalah novelty, jelas. Nah, ini salah satu beberapa produk yang merupakan invensi-invensi baru dan harus jelas sehingga dibedakan dengan pihak lain dan mempunyai seni, serta mampu untuk diterapkan. Ini 4 hal yang harus dijawab sebagai inventor. Ya. Oke. Kemudian paten itu sendiri ada perlu persyaratannya. Siapa saja yang bisa diberikan hak paten? Yang pertama adalah spesifik di bidang teknologi, tadi inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, perlindungannya 20 tahun, untuk paten sederhana 10 tahun. Nah, artinya sesudah itu dianggap umum orang lain boleh pakai tanpa harus membayar royalti. Kecuali kalau Bapak Ibu lakukan untuk pembaharuan paten. Ya, pembaharuan perizinan paten. Nah, pembaharuannya nanti ketika pembaharuan berarti masih mempunyai invensi Bapak dan Ibu. Dan perlindungannya adalah konstitutif. Nah, ini salah satu contoh Ibu, yang sangat sederhana ya, kita lihat sehari-hari. Ada seperti ini aja yang tidak licin, itu sudah menjadi invensi. Ya, yang tentu saja kita tidak menyangka. Gitu. Nah, kemudian ini juga. Dari gunting ini, langkah inventifnya adalah beberapa hal, jadi dia mulai ini dari beberapa jenis digabung jadi satu. Ya, ini sudah beberapa invensi digabung 1, 2, 3 ada beberapa. Ya, nah ini juga tempatnya juga bisa menjadi sebuah invensi. Ya, kemudian keruncingan dari produk itu sudah menjadi sebuah invensi. Jadi kalau invensinya 1 klaim berarti paten sederhana. Berarti paten sebelumnya sudah ada tapi kita tambahin. Nah itu paten sederhana. Tetapi kalau banyak klaim maka di situ bisa paten. Dan prosesnya agak panjang. Kalau paten sederhana itu 12 bulan sudah clear, sudah dapat granted. Kalau paten sederhana kalau paten itu 36 bulan. Jadi luar biasa prosesnya. Nah, ini kira-kira prosesnya adalah seperti ini. Ini adalah proses yang diproses di DJKI-nya ya. Jadi di sini dari penerimaan loketnya baru kemudian dicek oleh pemeriksaan apakah dari pemeriksaan formalitas itu dianggap tidak layak sehingga langsung dianggap no, tetapi kalau yes dia akan dipublikasikan selama 6 bulan. Kalau sudah nanti kita akan disurati untuk pemeriksaan substantif, ini waktunya 2 bulan, kalau tidak diperbaiki berarti kita dianggap gagal, tetapi kalau kemudian setelah diperbaiki dan diperiksa lagi, maka bisa diberi, bisa no. Nah, kalau bisa no itu sebenarnya bisa banding, kok bisa kita dikatakan no, bisa saja kemudian setelah banding itu kemudian kita diberikan sertifikat. Nah, sekarang bagaimana dengan di Untan caranya? Bapak Ibu kalau misalnya melewati Untan, ini kan kalau kita anggap Bapak Ibu melewati DJKI langsung ya,
Kalau DJKI langsung berarti sepenuhnya ditanggung oleh pribadi. Ya, sayang ya sebenarnya. Nah, Untan punya pusat HKI yang dimana bisa membantu Bapak Ibu dari mendampingin untuk membuat draft paten, ya. Kemudian sebelum didaftarkan dikoreksi dulu di tim HKI, nanti diperbaiki yang tidak ada. Kalau yang belum pas diperbaiki dulu. Nah, baru nanti setelah melengkapi beberapa persyaratan seperti di sini yang kita sampaikan, nanti akan ada deskripsinya, ada klaimnya, ada abstraknya. Nah, Bapak Ibu, Untan akan melaksanakan drafting paten pendampingan bulan November. Nanti silakan dari teman-teman IPT bergabung untuk itu, ya, sehingga nanti paten-paten yang keluar atau para startup-nya, ya, sehingga nanti bisa mendaftarkan, bisa setelah draftingnya selesai bisa langsung didaftarkan lewat PHKI Untan juga gitu. Nah, ada KTP-nya dan seterusnya. Kalau kelengkapannya sudah lengkap, dibawa ke pusat HKI, nanti di bawahnya ada WA dan ada website yang nanti boleh dikunjungi. Nah, kalau sudah lengkap maka nanti akan diproses lebih lanjut. Nah, kalau yang dari Untan itu sebenarnya ada pendanaan yang diberikan oleh pihak Untan, ya, tetapi dengan batasan yang tentu saja bila dananya masih cukup di bulan yang di tahun berjalan, ya, dan ini setiap tahun ada terus, maka coba aja mendaftar. Nah, nanti akan diberikan informasi apakah pendanaannya ditanggung apa tidak. Nah, kalau tidak lengkap berarti dilengkapi dulu berkasnya. Kalau oke, maka nanti akan diproses oleh Untan dan seterusnya sampai kepada proses selanjutnya akan diberikan kabar oleh Untan. Nah, tentu saja ini challenge yang menarik, silahkan untuk di... Mohon izin Ibu, waktunya 5 menit Bu ya. Oke, iya. Nah, berikutnya adalah kalau kita melihat paten sederhana tadi yang saya katakan, ini prosesnya adalah 12 bulan. Kalau yang paten itu adalah sekitar 36 sampai 54 bulan. Nah, untuk yang merek, nah ini merupakan gambar atau produk yang bisa secara lengkap Bapak Ibu boleh daftarkan, ya. Nah, prosedurnya, jadi ini kan yang sudah didaftarkan, seperti tadi ada BCA juga, ya. Nah, kemudian Merpati, Garuda, dan sebagainya, ini boleh didaftarkan oleh Bapak dan Ibu sebagai hak kekayaan intelektual. Prosedurnya ada di sini, ya, sekitar 10 hari, 3 bulan pengumumannya. Kemudian untuk HKI Untan juga melayani merek. Kemudian desain industri sama, ya, ini seperti desain seperti tadi yang saya katakan. Tentu saja produk-produk startup itu merupakan desain-desain baru, ya. Nah, kemudian pendaftarannya juga boleh melewati Untan, silahkan, ya, prosesnya nanti boleh WA, boleh minta email bagaimana prosedurnya, kami ada bukletnya juga. Nah, silahkan nanti meminta kepada staf kami di administrasi. Nah, jenis yang lain, varietas tanaman mungkin tidak jauh, ya, agak jauh. Desain tata letak industri ini yang banyak dilakukan oleh para startup. Kemudian rahasia dagang itu juga. Kemudian hak cipta. Nah, hak cipta ini yang banyak sekali. Nah, ini karena merupakan pendaftaran untuk proses dan produk-produk startup. Ini ada beberapa, ya. Jadi ada buku, ada alat peraga, ada peta, ada seni fotografi, batik, dan sinematografi, terjemahan, dan lain-lain. Nah, proses pendaftarannya melalui Untan juga boleh, ya, silahkan. Nah, lisensi seperti tadi, apabila Bapak Ibu nanti akan melakukan pendaftaran lisensi juga boleh. Dari lisensi ini bisa kemudian dikomersialkan. Ya. Nah, saya rasa mungkin yang utama itu, kalau ya paten dan sederhana tadi sudah saya sampaikan. Ya, saya rasa itu saja. Ini untuk kontaknya di Untan. Jadi ini, sorry, saya lupa, saya kasih nama, ya. Ini Roni. Ya, boleh kontak. Kemudian ini juga ada emailnya. Silahkan nanti Bapak Ibu untuk email ke sana apabila ingin berminat. Dan saya rasa demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Yohana yang telah memberikan pencerahan terkait dengan teoritis. Yang pertama tadi dari sub-sub unsur dari hak kekayaan intelektual itu sendiri, dan juga tadi Ibu Yohana telah memaparkan terkait dengan keberadaan atau peran dari Pusat Hak Kekayaan Intelektual Universitas Tanjung Pura sebagai juga salah satu fasilitator kepada para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan terkait dengan hak kekayaan intelektualnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yohana.
Untuk selanjutnya, saya lanjutkan kepada narasumber yang kedua. Telah hadir di ruang virtual kita ada Pak Vincentius Joko Arianto YOSH MKN. Beliau merupakan seorang praktisi, seorang notaris, bahkan bisa dikatakan notaris senior di kota Pontianak. Dan beliau juga sebenarnya tidak terlalu asing dengan Universitas Tanjung Pura karena beliau juga merupakan pengajar di program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah, beliau pada sesi ini nanti akan menyampaikan terkait dengan izin usaha dan legalitas dalam dunia bisnis itu seperti apa. Tentu ini lagi-lagi sangat menarik sekali untuk sama-sama nanti kita bisa diskusikan. Waktunya sama Pak Vincent, ya kurang lebih Pak Vincent bisa memberikan pemaparan pengantar mungkin ya sekitar 30 menit. Untuk nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti akan digabung juga dengan sesinya Ibu Yohana. Yang sekali lagi kami informasikan kepada peserta untuk bisa memanfaatkan fitur raise hand untuk nanti menanyakan bisa langsung secara live atau juga bisa langsung menggunakan fitur kolom chat untuk nanti bisa diwakilkan terkait dengan pertanyaannya seperti apa. Baik, kepada Pak Vincent, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Rafi. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para peserta apa istilahnya workshop ya? Workshop hari ini ya untuk para startup ya. Yang dibina oleh IBT Untan. Jadi pada pagi hari ini saya diminta oleh moderator ataupun pengelola IBT untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan perizinan ya maupun legalitas daripada suatu usaha yang tentunya akan saya berikan ataupun saya paparkan secara garis besar saja. Mohon maaf pagi ini saya tidak bisa memberikan slide-nya ya, saya hanya akan secara langsung memberikan penjelasan, namun tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan semua yang merupakan istilahnya peserta workshop ini untuk bertanya jawab nanti setelah waktu yang diberikan telah selesai ya. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaku usaha ya ini kan banyak macam ya, diantaranya ya yang seperti yang kita lakukan sekarang di bawah naungan IBT itu saya melihat bahwa ada istilah startup ya. Startup ini kan satu istilah yang lagi trendy nih, yang lagi ngetrend ya. Bagi kami notaris ya yang selama ini memfasilitasi untuk legalitas suatu usaha ini juga merupakan suatu hal baru bagi kami ya. Startup ini satu istilah yang mungkin timbul kalau saya tidak salah di mass media ya yang membuat ini ya, membuat satu istilah. Kalau secara hukum sebetulnya startup ini belum dikenal sebetulnya dalam hukum ya. Dalam istilah hukum itu memang belum dikenal. Yang kita kenal ini adalah para pelaku usaha, ya, para pelaku usaha, baik itu yang dilakukan secara tanda petik konvensional ataupun secara dalam bentuk startup yang kita kenal sekarang ini, ya. Dan kita lihat dengan revolusi industri 4.0 ini, ya, ini teknologi informasi sangat penting ya untuk mendukung keberhasilan sebuah usaha sekarang ini. Contohnya startup ini, yang kita ketahui bahwa kita kenal di dalam negeri kita ini ya, yang terkenal ya Gojek ya, seperti Gojek ya, itu kan salah satu juga startup yang sudah besar ya, bahkan sekarang sudah dikategorikan sebagai bukan unicorn lagi, dekakorn kalau tidak salah ya. Dia sudah mempunyai valuasi di atas 10 miliar US dollar kalau tidak salah saya. Kemudian ada lagi beberapa startup yang sedang
bergeliat juga ya, contoh misalnya Tokopedia ya, Traveloka ya. Ya tentunya rekan-rekan yang sekarang yang baru mulai usaha yang kita sebut sebagai startup ini ya mudah-mudahan kedepannya bisa seperti mereka itu ya, bisa besar ya. Nah tentunya dalam mendukung kegiatan usaha itu legalitas itu penting ya. Legalitas itu sangat penting supaya perusahaan ataupun usaha yang kita kembangkan itu mempunyai suatu legal standing yang kuat ya, sudah legal standing yang kuat baik untuk intern para pendirinya atau pengolahnya maupun berhubungan dengan pihak keluar, itu sangat penting legalitasnya. Nah, saya akan memberikan sedikit gambaran saja bahwa di dalam dunia usaha ya dengan berlakunya satu aturan tentang perizinan di Indonesia. Sekarang kita kenal dengan istilah OSS ya. Saya kira tidak asing lagi bagi kita, sering mendengar, membaca di mass media itu ada OSS ya. OSS itu online system submission ya. Jadi semua pelaku usaha di Indonesia sekarang baik dia perseorangan maupun badan usaha ataupun badan hukum itu semua sudah harus terintegrasi dalam satu sistem yang sama. Jadi memiliki nomor induk berusaha ya. Jadi satu nomor induk berusaha itu namanya NIB. Itu dikeluarkan melalui dukungan sistem OSS itu. Jadi semua pelaku usaha itu baik dia perseorangan maupun badan hukum maupun badan usaha lain yang tidak berbadan hukum itu harus didaftarkan di dalam sistem OSS tersebut ya. Nah, sebelum mendaftarkan ke situ, tentunya para pelaku usaha ini juga sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Apakah usaha ini dilakukan secara perseorangan, atau dia lakukan dengan cara membentuk sebuah badan hukum, ataukah dia membentuk sebuah badan usaha yang non badan hukum. Ya. Jadi dalam hukum itu dikenal beberapa jenis kategori ya. Jadi yang perseorangan ya artinya dia melakukan usaha itu secara perseorangan. Jadi tanggung jawab hukumnya itu ya perseorangan. Kemudian meningkat lagi ada usaha, badan usaha yang dinamakan misalnya kita kenal dengan istilah firma. Ya. Firma ini ya ada perdata, ada beberapa orang dengan nama sama. Itu firma namanya. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan persekutuan komanditer atau CV ya. Kalau CV ini dikenal dengan komanditer Vennootschap ya. Ini peninggalan daripada hukum zaman Hindia Belanda yang masih berlaku sampai dengan sekarang ya, komanditer Vennootschap itu yang kita kenal dengan CV ya. Nah, sekarang juga setelah itu ada lagi bentuk usaha yang dinamanya perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas ini juga sebetulnya berasal dari hukum peninggalan Hindia Belanda juga ya. Dulu dikenal dengan NV ya, Namlus Vennootschap. Nah, NV atau PT ini setelah berjalannya waktu dengan perkembangan perkembangan ekonomi, kegiatan usaha di Indonesia ya, kemudian dipengaruhi oleh bisnis internasional secara globalisasi, juga tentunya kita terpengaruh ya dalam bentuk usaha, sehingga bentuk perseroan terbatas itu yang semula diatur oleh undang-undang zaman Hindia Belanda, peninggalan Hindia Belanda, sekarang sudah dibentuk undang-undang tentang perseroan terbatas. Yang pertama kali pada tahun 1995 ya, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995. Nah, itulah cikal bakal undang-undang tentang perseroan terbatas secara nasional. Jadi pada tahun 1995 kita sudah berhasil membentuk sebuah undang-undang perseroan terbatas nasional. Nah, dengan berjalannya waktu ya, pada tahun 2007 ya diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40. Itu sebagai pengganti ya, sebagai pengganti daripada Undang-Undang yang Nomor 1 tahun 1995 itu. Nah, tentunya dalam undang-undang itu sudah berlaku efektif sampai dengan sekarang ya. Jadi yang berlaku
untuk pengaturan tentang perseroan terbatas itu adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang sampai sekarang masih kita pakai ya. Nah, tentunya di dalam melakukan suatu usaha, pembentukan badan usaha itu selain firma, CV maupun PT, sekarang kita juga punya kesempatan juga untuk membentuk suatu usaha yang dinamanya koperasi bisa aja. Ya, jadi koperasi juga salah satu badan hukum. Ya. Jadi sebuah badan hukum usaha itu kalau dikatakan sebagai badan hukum, kalau di dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum, ya. Sebagai PT, yayasan, ya, kemudian koperasi, ya, perusahaan daerah, ya, itu merupakan perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum. Nah, sekarang bagaimana kita hubungkan dengan startup dengan bentuk-bentuk badan usaha itu? Ya, dalam ketentuan hukum memang tidak diharuskan ya suatu usaha itu harus berbentuk apa kan begitu. Hanya tergantung kebutuhan daripada para pelaku usaha tersebut. Ya, namun dalam praktiknya saya lihat kalau sudah usaha seperti startup begini yang mempunyai suatu peluang yang akan lebih maju ke depan ya dan sangat pesat ya perkembangannya, ya kebanyakan mereka memilih badan hukum, ya. Dan badan hukum dalam hal ini kebanyakan adalah mereka memilih badan hukum berbentuk perseroan terbatas, ya. Jadi banyak PT-PT sekarang. Jadi usaha-usaha itu kalau dia sudah bergerak cepat dan besar, itu kebanyakan mereka memilih bentuk usaha dalam bentuk badan hukum. Yang lebih fleksibel dan ini lebih familiar ya, artinya di dunia bisnis ya mereka membentuk perseroan terbatas. Nah mungkin hari ini saya akan lebih fokuskan kepada perseroan terbatas ya, supaya tujuan kita bisa ini ya, bisa ketemu ya pemaparan yang saya berikan ini dalam bentuk badan usaha itu dengan rencana kerja startup ke depan bagaimana ya, mungkin lebih tepat ke perseroan terbatas. Nah, untuk membentuk sebuah perseroan terbatas itu pertama-tama kita harus menentukan dulu ya, para pendiri perseroan terbatas itu harus menentukan satu nama. Ada satu nama yang unik, yang khusus ya, yang memang tidak ataupun belum dipakai oleh perusahaan lain. Nah, nama-nama perseroan terbatas ini juga banyak aturannya, banyak kriterianya, ataupun batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Nama PT itu misalnya tidak boleh memakai, yang pertama tidak boleh memakai nama yang sudah dipakai oleh perusahaan lain, itu yang pertama. Kemudian tidak boleh mirip, ya, ada kemiripan, baik ucapan ya ataupun penulisan, ya, itu juga dilarang. Kemudian dia tidak mencerminkan suatu nama organisasi internasional maupun nasional, ya, tidak menyerupai dengan lembaga pemerintahan, ya, gitu. Jadi ada beberapa kriteria yang memang dilarang oleh peraturan, ya, sehingga para pelaku usaha ini harus menentukan dulu nama itu, kemudian dengan bantuan notaris, ya, kita akan mengajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nama yang sudah kita pilih itu melalui perantara seorang notaris bisa diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan meminta persetujuan untuk nama tersebut. Nah, apabila nama tersebut sudah disetujui oleh menteri, maka seorang notaris itu sudah boleh memulai ya, memproses pendirian sebuah usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Nah, dalam membentukkan badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas ini minimal harus didirikan oleh 2 orang. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah perseroan terbatas itu adalah merupakan himpunan modal dari para pendirinya. Dengan demikian, jadi dua orang pendiri itu harus memiliki modal yang berbeda. Artinya begini, seorang suami dan seorang istri contoh, ya, mereka kawin sah secara hukum, kemudian mereka tidak memisahkan harta perkawinannya, artinya mereka memiliki harta konogini yang bersama, berarti suami istri ini memiliki satu modal yang sama. Nah, dengan demikian maka suami istri hanya suami istri
untuk mendirikan sebuah usaha perseroan terbatas itu memang tidak boleh. Nah, dia harus menggandeng satu orang di luar itu. Jadi memiliki dua modal yang berbeda. Kenapa dikatakan dua modal yang berbeda? Karena dalam asas hukum dari sebuah perseroan terbatas itu adalah merupakan perhimpunan modal. Nah, untuk yang startup begini, ya dari rekan-rekan yang sudah memulai bisnisnya, ya, yang dikatakan sebagai startup, ya, ini minimal pasti ada 2 orang yang melakukan usaha ini. Nah, ini sudah bisa memenuhi kriteria untuk pendirian sebuah PT. Nah, bagaimana untuk mendirikan sebuah PT? Tentunya dari segi permodalan juga diatur oleh undang-undang, ya. Kemudian dari segi kegiatan usahanya juga sudah diatur oleh undang-undang. Dalam sebuah anggaran dasar sebuah PT, sebelum pendirian itu sudah harus dirancang dulu oleh para pendiri, ya. Apa nama PT-nya, kedudukan hukumnya di mana, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan usahanya apa saja, ya. Kalau yang startup begini, saya melihat, ya, tidak hanya terbatas kepada perdagangan saja, mungkin bisa dengan jasa lain, ya. Dia usaha di bidang jasa lain, jasa keuangan misalnya yang kita sebut dengan fintech sekarang ini. Kemudian dia juga bisa berusaha di bidang-bidang jasa, ya, jasa angkutan, ya, seperti Gojek, ya, itu jasa angkutan, ya. Kemudian seperti Traveloka itu satu jasa aplikasi, ya, jasa aplikasi pemrograman komputer untuk mempermudah masyarakat untuk memesan tiket ataupun kamar hotel selama itu yang dilakukan oleh Traveloka. Nah, yang semacam itu mereka jenis usahanya adalah menjual kemudahan, ya, jasa kepada masyarakat untuk kemudahan untuk mengakses suatu kegiatan tertentu. Nah, itu bisa digolongkan sebagai jasa. Nah, kemudian kalau misalnya seperti e-commerce, ya, seperti Tokopedia, ya, ataupun Bukalapak, ya. Maaf, di sini saya tidak mempromosikan ini, ya, tapi ini sebagai contoh, ini sudah kita tahu semua lah, ya. Startup yang sudah dikatakan sekarang sudah unicorn segala macam, sudah berkembang pesat itu, ya mereka memulainya dari situ, ya. Jadi sebuah perseroan terbatas itu harus ditentukan dulu kegiatan usahanya apa. Misalnya kita sekarang akan memulai sebuah startup di bidang misalnya perdagangan. Nah, kita mesti melihat perdagangan apa, jenis barang apa yang akan diperdagangkan. Nah, kita mesti cari di dalam KBLI istilahnya, ya, klasifikasi baku lapangan usaha di Indonesia. Itu tidak terlepas daripada KBLI. Di dalam KBLI itu dirumuskan semua jenis kegiatan usaha yang bisa dilakukan di Indonesia. Nanti teman-teman dari pelaku usaha startup ini bisa melihat di dalam KBLI, ya, itu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Sekarang yang dipakai oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan lembaga OSS itu pedomannya kepada KBLI yang diterbitkan pada tahun 2017. Ya, jadi KBLI 2017. Nanti teman-teman bisa searching, ya, nanti di internet, ya, bisa dapatkan di situ. Anda bisa melihat jenis-jenis usaha apa yang akan Anda lakukan. Nah, di situ bisa dipilih. Ada penggolongan klasifikasinya sampai dengan 5 digit, ya. Dari 2 digit sampai dengan 5 digit, ya. Semakin banyak digitnya itu semakin memfokus kepada bidang usaha tertentu. Nah, kami notaris juga memfokuskan ke sana. Untuk menentukan KBLI ataupun kegiatan usaha, ya, itu kita juga rujukannya kepada KBLI yang 2017, ya. Jadi di dalam merumuskan akte pendirian sebuah perseroan terbatas, ya, selain tadi yang saya sebutkan, kita menentukan nama perseroan, nama PT, kedudukannya di mana, kemudian para pendirinya siapa saja, ya, kemudian modalnya berapa, ya, jenis usahanya apa. Kemudian susunan pengurusnya siapa, ya. Di dalam sebuah perseroan terbatas itu ada 3 organ yang kita ketahui. Satu organ rapat umum pemegang saham atau bisa disingkat dengan RUPS. Kemudian ada organ direksi, ya. Kemudian organ dewan komisaris. Nah, 3 organ inilah yang akan mengelola sebuah usaha perseroan terbatas, mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing.
Nah, untuk menjalankan sebuah usaha PT, yang menjalankan usaha itu adalah direksi, organ direksi. Nah, organ direksi ini bisa terdiri dari satu orang, bisa lebih dari satu orang, ya, tidak dibatasi. Nah, biasanya kita sebut dengan para direktur, ya. Kalau dia sudah ada beberapa direktur dalam direksi ini, salah satunya disebut sebagai direktur utama biasanya, ataupun presiden direktur. Nah, yang lainnya disebut direktur saja. Ya. Nah, para direktur inilah, direksi inilah secara hukum yang berhak mewakili perseroan terbatas tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Artinya apa? Artinya apabila perusahaan ini ingin melakukan suatu kontrak kerjasama, ingin melakukan suatu tindakan hukum untuk dan atas nama PT, maka yang berhak melakukan tindakan hukum itu adalah direksi. Jadi komisaris, dewan komisaris ini beda. Kalau dewan komisaris itu hanya sebagai pengawas daripada pekerjaan direksi. Jadi kita kadang-kadang kita lihat di dalam sebuah anggaran dasar perseroan terbatas, kita bisa melihat para pendirinya siapa, pemegang sahamnya siapa. Di situ tertulis dengan jelas. Pemegang sahamnya ABC, dengan komposisi kepemilikan sahamnya berapa rupiah, ya, atau berapa saham yang dimiliki, ya. Jadi modal di dalam sebuah PT itu dibagi dalam saham-saham. Berapa nilai satu sahamnya? Satu lembar saham berapa dinilai? Nah, sehingga nanti di breakdown, ya, berapa kepemilikan seorang pemegang saham dari jumlah uang yang dia masukkan sebagai modal kerja. Nah, kemudian tugas-tugas direksi ini banyak sekali, ya. Boleh dikatakan semua kegiatan, ya, yang dilakukan untuk atas nama PT itu hanya direksi yang bisa melakukan. Namun demikian, di dalam praktek, dalam anggaran dasar PT tersebut, ya, biasanya, ya, itu ada batasan-batasan tertentu. Artinya, direksi boleh melakukan suatu tindakan hukum tertentu, namun harus meminta persetujuan dari organ lain misalnya. Contoh, sebuah PT, direksinya ingin mengajukan permohonan pinjaman uang ke bank atau berupa kredit. Ya. Nah, biasanya di dalam anggaran dasar itu dibatasi. Apabila direksi ingin meminjam uang kepada pihak lain, ya, direksi itu diperkenankan ataupun diperbolehkan bertindak untuk dan atas nama PT apabila terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Atau bisa juga disebut terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari dewan komisaris. Nah, itu opsional, ya, tergantung dari para pelaku usaha. Dia bisa mengatur, untuk batasan-batasan itu bisa diatur, ya. Sehingga seorang direktur itu dalam sebuah PT itu tidak dalam arti boleh melakukan semua tindakan hukum, ya, itu boleh dibatasi, ya. Nah, itulah diatur di dalam sebuah anggaran dasar perseroan terbatas, ya. Nah, apabila suatu pendirian perseroan terbatas itu sudah dilakukan di hadapan seorang notaris, sudah sempurna, sudah ditandatangani, maka bagi si notaris itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikuasakan kepada notaris untuk mengajukan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini notaris secara online sekarang, ya, melalui sistem administrasi badan hukum yang dikenal dengan SHBH, si notaris itu akan menginput semua data-data yang tercantum dalam sebuah anggaran dasar ataupun akte pendirian sebuah PT ke dalam sistem administrasi badan hukum. Nah, setelah semua informasi sudah terinput dalam sistem dan diupload semua dokumen yang diperlukan, ya, maka secara online Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan, ya, berupa pengesahan badan hukum atas PT yang telah diunggah tersebut. Nah, dengan terbitnya surat keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan badan hukum, secara legalitas perseroan terbatas itu sudah ada, sudah terbentuk. Ya, jadi secara legalitas dengan terbitnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan sebuah badan hukum perseroan terbatas,
maka PT itu sudah memiliki legal standing. Ya. Nah, dengan terbitnya SK Menteri itu, kemudian dilampirkan dengan salinan akte pendirian, para pelaku usaha ini sudah bisa melanjutkan dengan pengurusan perizinan yang lain. Yang pertama kali, dia mesti mengurus NPWP. Sudah pasti, harus ya. Sebuah perseroan terbatas yang sudah memperoleh pengesahan Menteri Hukum, dia harus sudah memiliki NPWP. Ya. Nah, sekarang dalam sistem sistem administrasi dan hukum sudah sinkronisasi dengan kantor pelayanan pajak. Sudah sinkronisasi dengan BKPM, ya. Jadi dengan terbitnya online single submission itu sekarang sudah memudahkan pelaku usaha. Dalam waktu tidak kurang dari 1-2 hari sebuah PT sudah bisa disahkan. Kalau dulu sebelum ada sistem ini itu bisa berbulan-bulan pengesahan sebuah PT. Nah, itulah satu gebrakan yang sangat bagus ya untuk kemajuan atmosfer usaha di Indonesia dengan sistem online ya. Kita sangat terbantu ya. Para pelaku usaha sangat terbantu maupun notaris pada umumnya juga sangat terbantu. Sehingga proses untuk pengesahan atau legalitas sebuah perusahaan itu sudah sangat mudah dan cepat. Ya. Itu kira-kira mungkin yang bisa saya sampaikan dulu Pak Raffi ya. Mungkin nanti ada tanya jawab seputar ini ya, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih Pak Raffi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vincent atas pemaparannya yang tadi memberikan gambaran secara praktikal bagi teman-teman startup atau pelaku usaha lainnya untuk bagaimana melegalisasi terkait dengan badan usahanya yang tadi disarankan oleh Pak Vincent adalah berbentuk dari PT. Nah, kita coba lanjut ke sesi Q&A atau tanya jawab. Kembali kami menginformasikan ke teman-teman peserta bisa menggunakan fitur raise hand untuk menyampaikan via live ataupun bisa menulis di kolom chat untuk kami sampaikan. Sejauh ini ada 2 pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Izinkan saya untuk membacakan satu persatu terlebih dahulu. Pertama ada dari Nadia, dari papon.id, ingin bertanya kepada Ibu Yohana. Papon ini startup yang bergerak di bidang pariwisata yang mengembangkan game. Dalam game ini terdapat karakter-karakter game yang akan ikut bertambah seiring pengembangan game tersebut. Saya ingin bertanya, untuk karakter game ini dikategorikan dalam apa ya, Bu? Lalu, di kemudian hari, ketika terdapat pengembangan game atau penambahan karakter, apakah kita harus mendaftar ulang lagi karakter yang dibuat tersebut? Jika iya, apakah artinya dapat penambahan biaya dalam pendaftaran ulang tersebut? Terima kasih. Mungkin kepada Ibu Yo bisa untuk menanggapi. Dipersilakan, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau misalnya game, itu kan ada beberapa komponen ya. Kalau nama gamenya, berarti kan label, merek, ya, kalau nama gamenya. Kalau game secara keseluruhan, ya, itu kan berarti ada komponen yang sebenarnya dia hanya mengambil dari fitur yang free di online. Misalnya seperti itu, berarti produk utuhnya adalah hak cipta. Kalau karakternya, ya, karakternya itu bisa 2. Yang utama pasti sudah bisa pasti, karena kalau saya belum tahu melihat secara khusus ya uraiannya seperti apa, deskripsinya. Mungkin yang secara utuh dulu, secara sepintas saya bisa serap, hak cipta pasti bisa. Nah, hak cipta pasti bisa karena dengan mengembangkan label baru yaitu karakter orangnya, maka setiap karakter itu bisa dibuat sebagai hak ciptanya masing-masing. Tapi kalau role of game-nya berarti kan description of game-nya. Nah, description of game-nya berarti secara keseluruhan itu bisa juga dibuat sebagai hak cipta, bisa juga sebagai pengembangan desain. Jadi di situ tergantung kepada uraian atau deskripsi yang disampaikan. Jadi sangat-sangat tergantung kepada deskripsinya. Maka kalau misalnya hak cipta itu secara utuh pasti itu hak ciptanya. Tetapi nanti kalau bisa berkonsultasi dengan kita, sama-sama bisa melihat, nanti akan saya lihat deskripsinya, apakah nanti sebagai desain,
ya, atau rancangan desain, atau yang mana? Karena di hak cipta itu sendiri kan ada banyak sekali ya, ada film dokumenter, ada fotografi, ada desain produk. Jadi di situ akan ada banyak. Kira-kira nanti yang cocok yang di bagian mana? Tapi yang jelas hak cipta pasti oke, dapat gitu ya. Nah, tapi kalau itu akan dikomersialkan menjadi bagian yang utuh, kemudian menjadi sebuah produk, nanti akan ada lagi. Kalau itu kemudian menjadi merek, ya berarti merek dari pengembangan komersial itu yang kemudian diciptakan. Nah, nanti merek itu sendiri yang kita lindungi. Makanya itu yang harus kita lihat secara detail ke dalamnya nanti seperti apa. Tetapi kalau hak cipta sendiri pasti oke. Nah, kalau kemudian ada penambahan karakter lagi, nah karakter yang baru itu yang dihak ciptakan lagi gitu. Jadi dalam satu produksi itu ada beberapa, seperti tadi kan satu line produk saya itu ada mereknya ada, terus kemudian ada desainnya ada, kemudian ada rahasia dagangnya, ada paten sederhana. Itu dalam satu line produksi sebuah game akan ada beberapa hak cipta. Demikian ketambahan biaya pasti ada. Lewat Untan saja, lewat UBT biar gratis. Oh, baik, terima kasih Bu Yohana atas tanggapannya. Semoga cukup mencerahkan bagi kita semua, terutama Mbak Nadia tadi yang nanya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini ada di kolom chat juga. Ini dari Kak Ririn Afrianti. Ini yang tadi juga menjadi narasumber pada sesi yang pertama, menanyakan kepada Pak Vincentius Joko. Ini Kak Ririn dari BCA. Jadi sebagai pihak bank, kami ingin bertanya terkait dengan dokumen perizinan seperti NIB dan SIUP, di mana pada dokumen tersebut terdapat kalimat izin usaha belum efektif. Apakah izin usaha dengan kondisi tersebut sudah sah secara hukum? Mungkin kepada Pak Vincent, waktunya silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Ririn dari BCA ya. Jadi begini Bu Ririn, di dalam sistem OSS ini ya, kita memang mengenal ada dua jenis izin, kategori izin. Jadi satu adalah izin usaha, satu lagi izin operasional. Nah, pertama kali tujuan daripada pembentukan OSS ini, yaitu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, berdasarkan PP nomor 24 tahun 2018. Jadi ini relatif masih baru ya, baru 2 tahun berjalan ya. Memang maksud daripada pemerintah itu ini memangkas proses perizinan yang lama, yang selama ini kita ketahui bersama, bahwa untuk mengurus suatu izin usaha itu sangat lama. Sehingga dibuatlah peraturan pemerintah ini tentang cara pengurusan perizinan secara elektronik. Nah, di dalam proses kita mengurus NIB, ya, NIB inilah nomor induk berusaha, ya. Jadi nomor induk berusaha ini akan diterbitkan dulu ya, oleh sistem dengan memenuhi beberapa persyaratan yang diminta oleh peraturan itu. Kalau kita sudah memenuhi itu semua, maka akan terbit NIB. Nah, setelah terbit NIB, ya, di dalam surat izin usahanya itu ada kalimat belum efektif. Artinya apa? Artinya ada bidang-bidang usaha tertentu yang masih memerlukan perizinan dari sektoral. Ya, sebagai contoh, saya ambilkan contoh. Ada usaha di bidang pengangkutan. Ya. Usaha pengangkutan, kita penuhi semua persyaratan, akte notaris sudah dibuat, kemudian pengesahan badan hukum sudah dilakukan, kemudian kita sudah masukkan, menginput semua data di dalam OSS, dan terbitlah NIB dan SIUP. Tapi di situ di NIB itu akan ditulis ya belum berlaku efektif SIUP-nya. Karena apa? Karena si pelaku usaha ini masih memerlukan suatu izin operasional yang akan diurus di instansi terkait. Ya, di dalam operasional misalnya dia pengangkutan, dia harus mendapatkan izin dari operasional dari Kementerian Perhubungan. Nah, selama izin Kementerian Perhubungan ini belum diperoleh, maka di dalam NIB itu akan ditulis belum efektif. Nah, bagaimana kapan itu akan hilang statement itu yang tidak efektif itu dan menjadi efektif?
Apabila si pelaku usaha sudah melakukan pengurusan izin secara lokal untuk operasionalnya sudah diperoleh, maka secara otomatis dalam sistem juga akan sudah muncul bahwa izin itu sudah efektif. Itu kira-kira penjelasan dari saya, Mbak Riri. Semoga bisa jelas ya. Baik, terima kasih kepada Pak Vincent atas penjelasannya. Kami lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ini dari Bang Faru Rozi, ini dari tuan rumah, General Manager dari IBT Untan. Menanyakan kepada Pak Vincent, jadi khusus PT untuk UMKM yang diatur dalam PP nomor 7 tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT yang hanya perlu menyetor 25% dari 50 juta. Apakah direkomendasikan Pak untuk startup dan UMKM saat ini? Iya. Gimana Pak Vincent kira-kira? Baik Pak Faruzi. Jadi berdasarkan Undang-Undang PT, sebagaimana yang saya tadi jelaskan itu, Undang-Undang 40 2007, modal dasar yang diamatkan di undang-undang itu adalah minimal 50 juta. Itu modal dasarnya. Kemudian yang disetor untuk memulai usaha itu minimal 25%. Ya. Itu harus disetor di dalam kas perseroan. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya terbitlah PP nomor 7 tahun 2016. Di situ dikatakan bahwa modal dasar yang ditentukan oleh Undang-Undang PT itu tetap sebagai mana yang sudah diatur 50 juta. Namun di ayat 2-nya, persisnya di ayat 2 pasal 1 itu ditentukan ya bahwa dalam hal salah satu atau seluruh pihak pendiri PT yang memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria UMKM, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau misalnya usaha-usaha yang kita kategorikan sebagai UMK, ketentuan 50 juta modal dasar itu minimum itu kita boleh simpangi. Jadi misalnya para pelaku UMKM ini mengatakan bahwa kami hanya memasukkan modal dasar hanya 20 juta misalnya. Itu diperkenankan. Kalau misalnya usaha yang mereka lakukan ini tergolong ataupun terklasifikasi sebagai UMKM. Nah, untuk penggolongan UMKM ini nanti kita akan lihat kembali kepada peraturan dari Menteri Perdagangan. Itu apakah batasan-batasan apa yang harus dipenuhi baru dikatakan sebagai UMKM. Nah, itu kira-kira jawaban dari saya. Nah, oke, baik, terima kasih Pak Vincent. Nah, gimana Bang Faru Rozi ini karena yang punya acara, jadi saya kasih privilege ya, apabila ingin menanggapi secara langsung. Voice juga boleh langsung. Iya, silakan. Kalau misalnya ada silakan. Tanggapan lagi, Bang Faru Rozi. Belum kedengar Bang, suaranya Bang? Masih di unmute. Masih belum terdengar Bang. Mungkin lagi koneksi kan? Headphone-nya atau gimana? Ini karena Bang Faru Rozi yang punya acara, jadi privilege-nya saya berikan ini. Sebagai moderator ditunjuk langsung. Silakan Bang Faru Rozi. Mohon izin, cek 1, 2. Silakan. Oke, aman Bang. Oke, aman ya. Aduh, mohon maaf ini adik-adik greget juga tadi pengen bertanya beberapa hal terkait dengan peraturan. Sebenarnya banyak yang juga pengen disampaikan ke Bu Io nih, melihat tadi paparan beliau juga cukup menarik terkait dengan apa yang paten-paten yang memang punya potensi untuk dikomersialisasikan ke depan. Untuk Pak Vincent tadi melanjutkan yang tadi Pak, memang kan tantangan adik-adik sekarang ini dengan keterbatasan modal nih Pak ya. Artinya ya PT ini di satu sisi, kelembagaan ini di satu sisi juga penting untuk menguatkan eksistensi usaha ataupun startup yang sedang mereka mulai, tapi di sisi lain juga ada kendala terkait dengan bagaimana modal awal yang akan disetor di PT itu. Apakah memang 25% itu berarti kalau dari 50 juta berarti sekitar 12 jutaan setengah gitu Pak ya? Apakah itu berarti itu syarat minimal yang harus disetor di awal? Kemudian apakah setelah disetor itu boleh diambil kembali Pak? Ya. Artinya? Ya, baik. Itu pertanyaan baik Pak. Itu sering saya temuin dari para pelaku usaha ya. Pada saat awal mereka mendirikan sebuah PT, ya, mereka belum diwajibkan untuk artinya menyetorkan jumlah uang setor itu, modal setor ini ke bank. Ya. Karena apa? Karena
mereka juga belum punya rekening kan atas nama PT. Sementara legalitasnya kan belum terbentuk. Ya, untuk membuka rekening di suatu bank, legalitas daripada sebuah usaha harus sudah ada. Ya, misalnya mau buka rekening di BCA ya, tempat Bu Ririn ya. Tentunya nggak bisa. Nggak ada dasar hukumnya mau buka usaha atas nama PT, dasar hukumnya apa? Nah, sementara kalau kita syaratkan dalam proses pendirian badan hukum ini harus ada modal bukti setor di bank, kan nggak ketemu, Pak. Mana duluan telur, mana duluan ayam kan? Jadi di dalam peraturan itu sudah disinggapi begini. Di dalam proses pendirian sebuah PT, ya, untuk modal setornya cukup kita membuat sebuah surat pernyataan dari para pendiri perusahaan itu bahwa mereka masing-masing sudah menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan anggaran dasar ke dalam kas PT. Dalam kas kan mereka bisa bikin sendiri. Ya, jadi secara formal mereka sudah membuat satu kas PT, mereka cukup memberikan pernyataan aja di atas materai ya, pernyataan itu nanti dilegalisasi oleh notaris. Misalnya contoh, UMKM dia memilih katakanlah modal dasarnya 20 juta misalnya. Itu diperkenankan Pak dengan PP 7 ini. Jadi tidak dibatasin harus 50 juta. Kalau yang 50 juta ini kan ketentuan undang-undangnya. Ya, yang berlaku 2007 kemarin ya, 2007. Nah, dengan adanya PP 7 2016 ini diperkenankan untuk UMKM ini tidak harus 50 juta modal dasarnya. Boleh dia bikin 10 juta boleh. Ya, modal dasar 10 juta. Berarti kan modal setornya kan minimal 25%. Berarti hanya 2,5 juta. Nah, 2,5 juta ini boleh dia buat pernyataan bahwa masing-masing pendiri ini katakanlah 20 juta, 25% kan 5 juta ya. Katakanlah modal dasar 20 juta mereka tetapkan. Jadi 25% daripada 20 juta kan 5 juta. Nah, yang mendirikan ini 5 orang. Ya, untuk UMKM ini, startup ini 5 orang. Jadi berarti kan masing-masing 1 juta. Nah, mereka boleh membuat pernyataan waktu saat membuat akte notaris. Ya, mereka sudah masing-masing sudah menyetor masing-masing 1 juta rupiah ke dalam kas PT. Ya, sehingga diproseslah badan hukum ini kan. Nah, badan hukum ini sudah terbentuk, sudah ada SK menterinya semua, sudah memperoleh NPWP, sudah memperoleh NIB. Nah, baru mereka membuka rekening atas nama PT di bank. Nah, nanti bank baru memperkenankan untuk dibuka sebuah rekening atas nama PT. Nah, pada saat membuka rekening di bank itulah mereka baru secara fisik menyetorkan uang itu. 1 juta itu dimasukin. Nah, perkara dia habis masukin hari ini, besok mau ditarik lagi kan itu urusan mereka, Pak. Jadi boleh-boleh saja, itu kan nanti pembuktian, ini kan untuk intern ya, mereka pembukuannya nanti kan. Ya mereka sekarang 1 juta setorkan, besok mau tarik ya itu urusan mereka. Itu tanggung jawab daripada pengurus kan. Untuk bagaimana pembukuannya untuk digunakan untuk apa, ya kan, untuk memulai usaha itu kan begitu. Nah, yang menarik Pak, dengan terbitnya dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law ini lebih parah lagi, lebih mudah lagi, bukan lebih parah itu istilah terlalu kasar. Lebih mudah lagi bagi para UMKM. Jadi tanpa notaris mereka bisa bentuk badan hukum Pak nanti. Ya cukup dia, kalau analisis saya ya, nanti Kementerian Hukum dan HAM akan membuka sebuah ruang ya melalui situs atau webnya Kumham. Nanti para pelaku usaha itu bisa langsung masuk ke web itu. Dan mereka tinggal mengisi form. Ya, form yang mereka isi itu nanti ya tanpa batasan, tanpa notaris, itu sudah bisa badan hukumnya keluar, Pak. Nah, inilah Omnibus Law yang kemarin kita ini, yang kita bicarakan selama ini. Hanya kita menunggu pengesahannya nih, ya di tangan Bapak Presiden. Kalau sudah berlaku nanti, tentunya akan diikuti oleh peraturan pemerintah yang mengatur tentang proses pembentukan sebuah badan hukum PT yang tanpa melibatkan notaris. Bisa. Jadi para pelaku usaha langsung bisa Pak, nanti mereka input ke Kumham. Nah itu kira-kira jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak Vincent. Pak izin melanjutkan satu lagi boleh? Ya boleh. Tapi boleh dong, tidak berani ngelarang saya. Silakan Pak.
Pak, dalam Omnibus Law juga kan ada perubahan terkait dengan Undang-Undang Koperasi. Yang mana kayaknya memang pemerintah coba ingin mengakomodir perubahan yang terjadi di bisnis saat ini begitu. Khususnya terkait dengan startup, Pak Vincent. Saya lihat tadi ada pengurangan jumlah pendiri koperasi itu yang awalnya 20 menjadi 9. Apakah ini memang menurut Bapak apakah ini memang cukup memberikan dorongan dan semangat bagi anak-anak muda, khususnya apalagi yang tenan-tenan yang hadir hari ini kan hampir semuanya di bawah 30 tahun ini Pak Vincent. Apakah memang koperasi ini masih layak dan kemudian memang bisa dijadikan sebagai pilihan model kelembagaan untuk pengembangan usaha mereka ke depan dengan lebih memeratakan kesejahteraannya, intinya Pak ya, kalau dari sisi kelembagaan koperasi. Terima kasih Pak Vincent. Betul Pak Faruji. Jadi di Omnibus Law itu juga tidak mengatur tentang PT. Koperasi juga sudah diatur. Jadi yang kemarin yang 20 orang minimal sebagai pendiri, sekarang jadi 9 orang. Itu memang pemerintah men-setup supaya mempermudah masyarakat untuk berbisnis. Ya kan? Ya ini kan cita-cita dari Bapak Jokowi. Ya, ini kan mengembangkan startup ini. Ya, anak-anak muda sekarang ini kan digali potensinya untuk entrepreneur. Ini satu hal yang sangat menarik dan pasti kita akan merasakan manfaatnya nanti ke depan, 10 tahun ke depan pasti. Ya, karena apa? Karena ini digerakkan semua anak muda ini digerakkan semua. Nah, ini peran IBT juga sangat besar nanti ya untuk membantu ini ya, program pemerintah ini. Nah, jangankan dikatakan ini sangat membantu, ini justru luar biasa ya. Koperasi juga bisa jadikan satu bentuk usaha yang dipilih oleh para anak muda kita, UMKM khususnya. Ya, kalau koperasi, badan hukum koperasi ya tentunya beda dengan perseroan terbatas ya. Kalau koperasi ini kan lebih bersifat mutual ya. Artinya ada keuntungan ya untuk anggota semua sebagai koperasi. Dan koperasi ini adalah satu bentuk yang sebetulnya di Indonesia kurang mendapat perhatian khusus ya. Seperti di negara-negara besar ya, negara-negara lain ya, yang jangan terlalu jauh, di dekat kita aja, Singapura misalnya. Itu NTUC, yang kita kenal dengan NTUC dengan supermarket itu sebetulnya koperasi. Itu koperasi, Pak. Itu hebat, besar sekali koperasinya. Jadi semua anggota NTUC itu, dia menciptakan sebuah usaha besar supermarket, di mana yang sebagai anggotanya, members, mereka dapat potongan harga khusus. Mereka berbelanja di situ, dapat potongan harga khusus, dari keuntungan daripada usaha itu, mereka dapat lagi sebagai anggota, sisa hasil usaha. Nah ini sebetulnya kalau menurut saya, koperasi ini kalau memang betul-betul mau dikembangkan, itu sangat luar biasa, Pak. Apalagi kita merupakan masyarakat yang begitu besar ya, jumlah masyarakat kita, penduduk kita di Indonesia itu. Saya kira untuk koperasi itu lebih cocok kalau dibandingkan dengan PT. Kalau PT itu kan bersifatnya mereka lebih ke gimana ya? Ini kan produk hukum dari Anglo-Saxon system juga. Individualistisnya lebih tinggi, ya kan? Bagi yang mampu punya modal lebih besar, dia yang akan memanfaatkan keuntungannya lebih besar, ya kan? Nah, hanya sebatas pemegang saham saja. Nah, para direksi komisaris itu kan hanya sebagai profesional. Mereka terima gaji, terima bonus, itu saja terbatas. Nah, yang dapat untung besar siapa? Para pemegang saham. Nah, tapi kalau misalnya untuk startup yang kita bina ini, UMKM ini, lebih cocok ke koperasi sebetulnya. Jadi untuk mereka sama-sama bangkit, sama-sama menikmati, ya. Kalau usahanya sudah maju, ya, keberhasilan daripada koperasi ini kan juga untuk kepentingan mereka juga. Anggota-anggota yang membentuk ini. Saya kira begitu Pak Farudi. Mungkin terima kasih ada banyak lagi Pak Vincent, terima kasih. Bang Farod Rozi, ada tambahan lagi mungkin? Cukup? Baik, terima kasih. Sebenarnya tadi di dalam kolom chat juga ada pertanyaan dari Mas Mardianto dari Bye Bye, akan tapi juga telah dijawab tadi dalam pemaparan penjelasan dari Pak Vincent, sehingga mungkin kalau misalkan ada yang lainnya atau peserta lainnya juga yang mungkin masih ada belum jelas atau mungkin masih ada yang ingin diklarifikasi,
lagi kepada Pak Vincent ataupun kepada Ibu Yohana, kembali silakan saja untuk menggunakan fitur raise hand untuk nanti bisa tahu siapa yang akan berbicara, ataupun kalau misalnya ada kendala yang lainnya bisa menyampaikan di kolom chat atau di kolom komentar untuk nanti bisa saya wakilkan menanyakan baik kepada Ibu Yohana dan kepada Pak Vincent. Silakan, mungkin apabila ada yang masih berkesempatan ingin bertanya. Saya coba kasih spare waktu dulu sebentar. Oke. Oke, baik. Mungkin sepertinya sudah cukup jelas atau mungkin sudah cukup bisa ditangkap. Nah, mungkin karena masih ada sedikit sisa waktu, saya mohon berkenan baik kepada Ibu Yohana atau maupun kepada Pak Vincent untuk mungkin bisa memberikan sedikit closing statement atau kalimat penutup, mungkin sedikit pesan-pesan kepada teman-teman Tinan atau teman-teman startup ini, mungkin apa yang mungkin mereka perlu persiapkan, terutama ya karena ini terkait dengan tema legalitas dan terkait dengan hak kekayaan intelektual. Mungkin silakan kepada Ibu Yohana dulu. Mungkin bisa memberikan sedikit closing statement-nya, Bu. Silahkan. Mas Raffi. Ya, para milenial yang merupakan startup potensial, marilah berinovasi, mengembangkan produk-produk Anda, dan lindungi produk Anda secara legal melalui kekayaan intelektual dan daftarkan kepada sentra-sentra HKI, termasuk di dalamnya adalah sentra HKI yang ada di Untan dengan nama Pusat HKI, terus berjuang dan bersemangat sehingga menjadi pedang dan perisai bagi perusahaan Anda. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Yohana atas closing statement-nya. Untuk selanjutnya saya silakan kepada Pak Vincent untuk memberikan sedikit closing statement, Pak. Silakan. Iya, terima kasih, Mas Raffi. Jadi pertama-tama saya merasa terima kasih sudah diundang ini untuk ikut nimbrung dalam diskusi ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ya oleh Bu Yohana ya dengan saya bisa bermanfaat untuk para milenial ya. Yang tentunya ini merupakan pengusaha masa depan ya. Tentunya pesan kami khususnya di bidang legalitas ya kita penuhi lah ya semua legalitas yang kita harus penuhi karena ini merupakan suatu syarat yang sangat penting. Kalau suatu usaha belum besar ya belum dirasakan kepentingan itu. Tapi kalau sudah besar ya itu sangat dirasakan ya. Status daripada legal standing daripada suatu usaha itu sangat penting ya. Di lain itu juga masalah hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek maupun paten itu juga sangat penting. Itu harus diperhatikan juga oleh para milenial. Ya. Kalau misalnya mereka sudah mulai besar, sudah mulai terkenal, punya merek tertentu, ya tentunya mereka harus daftarkan merek itu. Ataupun mereka mempunyai inovasi, menciptakan suatu teknologi yang baru, ya itu mereka juga harus mendaftarkan patennya. Itu sangat penting untuk ke depan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Vincent. Kembali mungkin ya kan meskipun ini virtual, mungkin silakan untuk memberikan aplaus juga secara virtual di tempat masing-masing kepada Pak Vincent, kepada Ibu Yohana. Sekali lagi terima kasih banyak atas inspirasi, atas pemaparan yang sangat luar biasa yang kembali mengingatkan kepada kita semua sebagai pelaku usaha akan pentingnya untuk mengurus legalitas, pentingnya untuk sadar hukum, penting untuk cakap hukum, agar usaha kita bisa lebih terlindungi dan meminimalisir berbagai potensi-potensi sengketa atau permasalahan di masa yang akan datang. Saya sebagai moderator Muhammad Raffi Darajati undur diri. Terima kasih banyak semua atas partisipasinya. Mohon maaf apabila mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, Kak Risha, untuk menutup kegiatan workshop ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Raffi. Bu Yohana. Terima kasih Bu Yohana dan Pak Vincent. Sangat menarik diskusi kita hari ini. Sebagai penutup kebersamaan, boleh kita screen capture lagi untuk kebersamaan kita, Bapak Ibu? Boleh dibantu untuk sedikit membuka videonya terlebih dahulu. Saya sangat bahagia hari ini bisa mendapatkan banyak ilmu dari narasumber yang luar biasa dan tentunya rasanya kurang sekali waktunya. Sayang sekali, mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir kita bisa bertemu secara offline. Baik, mohon dibantu teman-teman. Ya, baik, kita mulai.
Host kita Mas Enda, bisa kita mulai? Bisa Mbak, bisa. Silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita foto bersama. Semoga akselerasi kita ini membuahkan hasil yang luar biasa. Baik, 1, 2, 3. Gerakan tangannya boleh Mbak Risha. Oke, kolaborasi. Boleh kita minta bantu. Kita pakai gerakan C, ini bermakna kolaborasi. Collaboration. Nah, collaborations ya. Oke, boleh dibantu. Kita bersama-sama. Oke, sudah Mbak Risha. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirnya dari pagi tadi kita berdiskusi tentang strategi keuangan, bahwa your financial plan is your financial strategy, is your financial future. Dan tentu saja semua kekayaan ide-ide cemerlang kita hari ini harus tentunya dilindungi dalam satu hak cipta, hak kekayaan intelektual, karena sejatinya kekayaan intelektual itu adalah harta yang sangat berharga. Ide, kreasi merupakan satu anugerah dan perlu kita lindungi. Dan tentu saja perlindungan ini telah disampaikan pula oleh Pak Vincent bahwa negara kita memiliki batasan-batasan hukum, bagaimana cara melindungi dan juga cara nantinya usaha ini menjadi perizinan atau usaha yang legal. Sebagai penutup, kami mohon kesediaan Pak Fahru Razi untuk sedikit memberikan closing statement. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Risha. Sekali lagi kami dari Inkubator Bisnis Teknologi Indonesia Nyumpura ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir, kepada para narasumber yang dari sejak pagi tadi, Pak Wiwin, Bu Ririn, Bu Yohana, dan Pak Vincent yang telah berbagi keilmuan dan insight baru kepada tenan-tenan yang hari ini berada di bawah Inkubator Bisnis Teknologi Indonesia Nyumpura. Dan juga kami ingin menyampaikan permohonan dukungan Pak, dan mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya izinkan kami mungkin dari pengelola inkubator bisnis nanti untuk sowan dan mungkin berdiskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana kita bisa membantu mengakselerasi usaha-usaha ataupun startup yang ada khususnya di bawah lingkungan Nusa Nyumpura ini untuk bisa berkembang dengan lebih baik dan lebih cepat ke depannya. Tentu diperlukan ekosistem yang sangat kuat dan saling mendukung Bapak Ibu semuanya. IBT tidak bisa bekerja sendiri, tenan apalagi dengan segala keterbatasannya, tentu dengan adanya dukungan yang penuh dari berbagai stakeholder, dari pusat HKI, kemudian dari Pak Vincent yang mungkin sangat dari lembaga kenotariatan atau notaris untuk bisa mensupport, kemudian dari perbankan, dan Mbak Ririn, kemudian dari praktisi pendamping Pak Wiwin. Harapannya adalah dengan kolaborasi ini mudah-mudahan kita bisa lebih mengakselerasi perkembangan dari startup dan tenan yang ada di lingkungan Universitas Nyumpura. Tentu cita-cita ini mungkin tidak bisa kita lihat dalam 1-2 tahun, tetapi mudah-mudahan dengan apa yang Bapak Ibu support dan kemudian sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan kita akan bisa melihat hasil yang membanggakan kita di 3-5 tahun atau bahkan mungkin 10 tahun ke depan, bahwa adik-adik kita hari ini, para penggiat startup dan bisnis khususnya di lingkungan Universitas Nyumpura, ini mampu benar-benar mengamalkan apa ilmu yang mereka sudah dapatkan dan kemudian bisa mengembangkan usaha yang pada akhirnya mungkin kita berharap ini memberikan manfaat yang lebih besar kepada sebanyak-banyaknya masyarakat, apalagi di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi ekonomi yang memang masih sangat sulit diprediksi sampai mungkin beberapa tahun ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya dan kepada rekan-rekan tenan. Tetap semangat ya. Tadi udah banyak sekali masukan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan tentang bagaimana kawan-kawan nanti memprioritaskan pengelolaan keuangan, kemudian HKI, dan kemudian terkait dengan badan hukum. Karena pelan-pelan mau tidak mau ini untuk kita besar harus dipersiapkan. Mungkin tidak semuanya langsung pada satu waktu, tapi kita sudah punya rencana dan prioritas yang itu bisa kita jalankan satu persatu. Terima kasih juga saya ingin ucapkan kepada seluruh pengelola IBT dan panitia yang telah merencanakan kegiatan ini. Akhir kata, mudah-mudahan kolaborasi ini akan tetap berlanjut seterusnya tanpa ada halangan apapun, walaupun pandemi, mudah-mudahan
kita tetap bisa mengkolaborasikan kemanfaatan yang lebih besar bagi banyak orang. Terima kasih Mbak Risha, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Pak Aji atas closing statement-nya. Bapak Ibu hadirin kami hormati, terutama Ibu Yohana, Pak Vincent, Bu Ririn, Pak Wiwin, Pak Raffi, dan juga seluruh tenan yang kami banggakan, Pak Aji juga, selaku manajer BT, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya dalam workshop online kita pada hari ini. Semoga diskusi ilmiah kita menambah wawasan, meningkatkan karya kita, dan tentu saja memperjuangkan startup kita untuk menjadi garda terdepan ekonomi juga untuk bangsa kita nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata, saya Risha Sasri, mohon maaf bila dalam serangkaian workshop online ini terdapat banyak kekurangan, khilafan, ataupun hal-hal yang tidak sengaja dan kurang berkenan. Mohon maaf juga ada keterlambatan di awal mula acara tadi. Semoga kedepannya ini menjadi masukan dan saran yang baik untuk penyelenggaraan selanjutnya. Tenan-tenan kami yang kami banggakan, terima kasih, dan nanti kita akan jumpa lagi pada pendampingan tenan selanjutnya untuk menugaskan, atau secara langsung kita akan melihat apa sih workshop ini akan ada hal-hal apa yang bisa kita kerjakan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat selalu, jaga diri selanjutnya. Ingat pesan Ibu, 3M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Boleh. Boleh di Mas Raffi, terima kasih Mas Raffi.